Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Sultan Akis Safik dari kelas 2A dengan NPM 25782027. Di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah pemrograman jaringan 1, lab 14, yaitu Client App dan Final Integration. Di sini kita membuat sebuah aplikasi klien ini yang berbasis terminal yang berfungsi sebagai user interface untuk server REST API ini yang telah dibuat seperti ini. Dan di sini kita akan menjalankan program ini sebagai client server, di mana file client ini sebagai kliennya dan app ini sebagai servernya. Selanjutnya, pada fitur logika client app ini adalah menu awal sistem, yang mana saat klien pertama kali dijalankan, dia menampilkan dua menu, yaitu login dan keluar. Jika dia login, dia akan langsung pindah ke menu login seperti ini, akan memproses login pengguna. Lalu jika dia keluar, dia akan berhenti. Selanjutnya pada login, dia akan memasukkan jenis username dan password, dan itu tergantung dengan jenis username dan password yang tersimpan di server, baik itu admin atau viewer. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan selanjutnya ada menu utama. Nah, seperti ini. Ini adalah menu utama yang terdiri dari 8 menu. Ada viewer node dan pembacaan node, tambah node, pengontrol node atau menghapus, membuat dan melihat telemetri dan melihat log sistem, dan juga keluar. Beberapa dari menu ini hanya bisa digunakan ketika di mode dalam status username admin. Selanjutnya akan saya jelaskan dengan menjalankan programnya. Pertama ini login dulu. Nah, lanjut aja, saya akan mengerjakan user tutorial yang pertama, yaitu menghapuskan database belum ada di folder lalu menjalankan server. Nah, tadi sudah ada. Kalau mau ini saya akan coba ulang. Saya akan contohkan lagi. Nah, seperti ini sebelum dijalankan, dan sudah saya hapus. Kurang lebih seperti itu dah. Lalu menjalankan server flash pertama kali. Dijalankan dulu dan lalu dijalankan juga. Nah, seperti ini. Dan seperti ini juga. Dan baru muncul seperti ini. Dapat saya katakan US1 berhasil. Saya akan isi dulu. Nah, selanjutnya adalah US2, yaitu menjalankan klien dengan coba login, username password salah. Di sini maksud username 2 ini, US2 ini kita coba login di app klien ini dengan username dan password bukan admin maupun viewer yang ada di server. Misalnya di sini nah, seperti ini. Saya masukkan username dan password bukan admin maupun viewer, dan hasilnya dia outputnya login gagal, pesan username nggak ada di server maksudnya, dan dia menampilkan kode 400 error. Dan saya katakan hasil. Lalu yang US3 ini login sebagai role viewer hasil dari seeding. Kita maksudnya di sini kita akan masuk ke login sebagai viewer. Nah, seperti ini sudah masuk. Dan di sini role aktif yang digunakan adalah role viewer. Dan di sini menampilkan menu utamanya. Oke, selanjutnya
dapat saya katakan juga berhasil login ke viewer dan token telah tampil juga, dapat dikatakan berhasil. Selanjutnya US 4 ini pada akun viewer aktif, pilih menu view all node. Nah, di sini coba kita pilih menu view all node, dan di sini telah menampilkan daftar node yang ada di server sebagai dummy node. Ya, node dummy. Ini ada ID 1 yang memiliki nama sensor suhu lab dan lokasi lab dengan status aktif. Dan selanjutnya ada ID node 2 dengan nama sensor kelembapan gudang dengan lokasi gudang status inaktif. Kurang lebih seperti itu. Jadi pada intinya view all node ini menampilkan daftar. Nah, ini dia akan menampilkan daftar node dummy seperti ini. Contohnya ada 2 node seperti ini, tergantung node masing-masing. Selanjutnya dapat saya katakan juga berhasil. Selanjutnya ini menu 5 masih dengan viewer, paksa menu kontrol node untuk ubah status perangkat. Dan di sini US 5 nih kita coba pilih menu ketiga dan masukkan ID nodenya dulu, misalkan misalkan ID 2. Nah, status baru kita akan mengubah status nodenya menjadi inaktif. Nah, di sini sudah keluar hasilnya diakses ditolak atau permission denied, dan di sini di server hasilnya error 403. Yang mana error ini berupa forbidden atau akses ditolak, hanya admin yang bisa mengubah node tersebut pada server. Jadi dapat saya katakan ini juga berhasil dan viewer gagal mengubah data tersebut. Selanjutnya US 6 ini, logout dari klien. Kita disuruh logout dari klien. Kita tinggal menu 8 yang berupa logout. Nah, seperti ini. Setelah misalnya ketik menu 8 dan muncul Anda telah logout, dan di sini token dan status role yang aktif menjadi node. Nah, di sini tidak ada role aktif apapun di sini, menu awal. Dan di sini juga tetap tidak apapun. Dapat saya katakan juga ini berhasil. Selanjutnya menu 7 itu login ulang pada klien gunakan admin dengan akun admin. Nah, di sini saya sudah login ke username admin dan role aktif saat ini adalah admin. Dan di sini telah menampilkan semua menu utama, dan semua menu utama yang ada di sini sudah dapat dikonfigurasi oleh username admin, yang mana sebagian mereka tidak bisa dikonfigurasi saat masih dalam username viewer. Dapat saya kategori juga ini berhasil login ke admin. Selanjutnya US 8 pilih menu kontrol node dan masukkan ID node 1. Di sini saya coba pilih menu node. Pilih menu kontrol node, pilih menu 3, lalu pilih node ID 1 dan ubah status dari aktif jadi inaktif. Maintenance misalnya. Nah, di sini statusnya sudah berhasil diperbarui. Node tersebut telah diperbarui yang statusnya dari aktif jadi maintenance dan menampilkan kode 200 yang artinya OK. Dapat saya katakan juga ini berhasil. Kalau mau buat buktinya juga bisa.
Nah, ini juga sudah terbukti mengupdate node. Dan lihat, kita coba lihat. Nah, di sini status yang awalnya, nah status ID node 1 yang awalnya aktif seperti ini sekarang berubah menjadi maintenance seperti ini. Kurang lebih seperti itu untuk OS 8. Sudah berhasil juga, dan di sini juga menampilkan kode 200. Selanjutnya OS 9, lalu pilih view system log pada klien. Ya, view system log. Nah, kita coba lihat seperti tadi saya sudah menunjukkan berubah bukti saya mengubah node tersebut atau update status nodenya, dan seperti ini. Ini menampilkan ID dan aksinya. Tadi saya mengubah statusnya tersebut, status dari aktif jadi maintenance, yang mana akan menampilkan action update node dan menampilkan timestamp waktu kapan saya mengubahnya. Kurang lebih seperti itu. Dan dapat saya katakan juga berhasil untuk 9. Selanjutnya untuk 10, pilih menu view node telemetry, lalu input. Pilih menu 6, lalu pilih menu 6. Kita di sini untuk OS 10 kita pilih menu 6. Nah, view node telemetry ada menu 6. Kita masukkan angkanya, lalu ID node 1. Nah, benar. Di sini hasilnya node maintenance telemetry nggak bisa diakses saat ini karena status node yang kita ubah ke maintenance tadi menyebabkan server tidak bisa mengizinkan kita untuk mengubah atau melihat telemetri yang ada di node tersebut. Dapat saya katakan juga ini berhasil. Telemetri sedang tak dapat diakses saat ini, ya. Node sedang maintenance, kurang lebih seperti itu. Node sedang maintenance, juga berhasil. Dan ini juga menampilkan error 403. Dan selanjutnya untuk iOS 11 ini adalah membiarkan jalan ilmu. Ya, kita untuk OS 11 kita pindah ke menu server, lalu Ctrl C atau menghentikan paksa servernya. Lalu kita coba balik ke klien dan pilih menu 1 atau view all node. Nah, ini melambat responnya dan akhirnya mengeluarkan output gagal koneksi ke server. Ini sebagai handle jika server diputus paksa, dan klien akan menampilkan output seperti ini agar klien tidak crash juga saat server ditutup paksa, dan dia akan langsung kembali ke menu utama. Kurang lebih seperti itu. Lalu untuk menu 12, di sini kita disuruh untuk jalankan server flash tanpa menutup kliennya. Nah, di sini dia sudah nge-restart, tutup lagi, dan coba kita lihat. Dan tanpa restart client, dan lihat, kita coba pilih view all node lagi atau lihat plakat. Nah, ini juga statusnya masih sama karena kita masih belum mengubah status dari maintenance ke aktif. Nah, dan masih menyimpan status sebelumnya. Atau mau buktinya, saya akan bisa menambah node lagi. Ini sudah ditambah, dan kita coba tekan paksa. Lalu pilih satu lagi, dan kita coba jalankan lagi. Dan pilih satu lagi.
Nah, seperti ini. Node yang barusan saya tambah dengan hasil kode 201 masih tersimpan di database klien di database app atau program ini. Dan di sini berhasil menampilkan node tambahan yang saya tambah sebelumnya, meskipun server diputus lalu dijalankan ulang. Kurang lebih seperti itu, dia menggunakan backupan, istilahnya backup. Dia memulihkan ulang semula. Mungkin kurang lebih seperti itu dah yang bisa saya jelaskan untuk lab 14 ini. Mohon maaf bila ada kesalahan yang tidak mengerti dalam menjelaskan maupun dalam menjalankan hands-on ini. Saya akhiri sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.